Jadi kita ada KI 1, KI 2, ada KI itu namanya kompetensi inti. Jadi kompetensi inti dulu, baru kompetensi dasar. Artinya setiap pembelajaran itu harus mengandung satu, sikap terhadap Tuhannya, dua, sikap terhadap manusianya, baru pengetahuannya apa, keterampilannya bagaimana. Nah, di dalam standar isi, nanti dilihat Permen 37, di dalam standar isi, nah saya contohkan ya, supaya ini pertanyaannya betul-betul konseptual ya, betul ini pertanyaan ini. Kalau Anda tidak bertanya ini, Anda tidak paham tadi itu. Kenapa sampai ada pembelajaran tidak langsung? Ini saya tayangkan ya, Permen 37-nya. Gimana tadi? Nah, ini tadi. Dibuka dulu. Terlihat ya? Sesuai dengan pertanyaan Anissa, kita lihat bahasa Indonesia SD aja dulu. Nah, kompetensi ini di sini semua ada ya, semua mata pelajaran di sini ada. Mulai dari bahasa Indonesia, IPA, IPS, apa semua ada. SD, SMP, SMA, SMK ada ya. Makanya kalau mau lihat kurikulum asli Indonesia itu, Anda silakan ketik Permen 37 download supaya diambil di internet supaya paham ya. Ini contoh kompetensi inti, lihat ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Indonesia SD. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, ya kan? 1, kompetensi sikap spiritual. Nah, itu tadi tuh. KI 1 itu sikap spiritual atau sikap terhadap Tuhan. Sikap sosial, ya. Sama manusia. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, keterampilan. Nah, jadi KI itu ada 4. KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 itu sikap sosial, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu keterampilan. Nah, KD-nya yang ada cuma KD 3 dan 4 nih, ya kan? Itu KI 1 2-nya nggak ada kan? KI 3 ada materinya. Kita mengajar agar siswa memiliki sikap spiritual. Kok nggak ada materinya? Nah, materinya itu guru sendiri yang menentukan. Maka disebut pelajaran tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Tidak ada materinya di kurikulum nih. Yang ada cuma KI 3 dan KI 4, pengetahuan dan keterampilan. Tuh. Ya kan? Menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan, itu pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan membaca permulaan? Nah, itu pengetahuannya. Ini nomor 3 ini artinya KI 3, KD 3. Ini nomor 4 artinya KD 4 atau KI 4. 1 ini namanya pembelajaran pengetahuan dan keterampilan. Nah, pertanyaan, loh kok di atas kan ada disebutkan, ya, ini kan ada 1 kompetensi sikap spiritual, 2 sikap sosial, kok di kurikulumnya nggak ada? Nah, karena tidak ada itulah disebut dengan pembelajaran tidak langsung.
Padahal harus diajarkan. Bagaimana caranya? Ya gurunya sendiri yang atur, tentukan. Nah, lihat. Rumusan kompetensi ini masih terbaca ya. Teman-teman masih bisa baca ya? Bisa? Masih, Pak. Bisa ya? Halo? Halo? Masih terlihat, Pak. Ya kayak ini ya. Rumusan kompetensi spiritual yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, indirect teaching, tidak langsung, yaitu keteladanan, gurunya mencontohkan, begitu azan, anak-anak stop, suruh sholat dulu, misalnya, itu namanya. Disitulah KI satunya ada. Keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran dan kebutuhan kondisi pendidik. Misalnya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa kira-kira anugerah yang terbaik bagi mata pelajaran Indonesia kira-kira? Coba, Anissa. Kira-kira mana tadi Anissa? Halo, Anissa masih ada? Ya, Bapak, masih. Kira-kira anugerah terbaik dari Tuhan kepada anak supaya dapat berbahasa dengan baik itu kira-kira apa anugerahnya? Apa yang dimilikinya? Misalnya,